Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kesempatan ini kami boleh kembali datang kepadamu Bapa. Tuhan, kami mohon perkenanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami hari demi hari dalam kehidupan ini Bapa. Tolong kami Bapa, khususnya Tuhan dalam tahun yang baru ini Tuhan, kami mohon kemampuan yang daripadamu, penyertaan yang daripadamu. Oh Tuhan, berkat-berkat yang daripadamu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia memampukan kami untuk kami menjalani kehidupan kami selama tahun 2021 ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang sudah mendengar doa dan permohonan kami. Karena kami imani dan kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara. Kiranya di tahun yang baru ini kita mengawali kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita semakin mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Supaya Allah memberkati, menyertai kita. Sekalipun di tahun-tahun yang lalu kita boleh menghadapi badai gelombang yang begitu luar biasa. Tapi kiranya di tahun yang baru ini kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Tapi yang terpenting saudara, kita membutuhkan pertolongan Allah, penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Selama tahun 2021 kiranya Allah memampukan kita untuk kita mampu menjalani kehidupan kita lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kiranya tahun yang baru ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji Tuhan saudara, setiap orang yang hidup di dalam dunia ini pastinya dia akan mencari sosok Allah, yaitu sesuatu yang dapat disembah dan diakuinya sebagai Tuhan. Ini membuktikan bahwa manusia yang hidup di dalam dunia ini sesungguhnya membutuhkan Allah untuk disembah, untuk dipuja, dan dijadikan Allahnya. Tetapi tidak semua orang bisa menemukan dan mengenal Tuhan yang benar untuk dipuja dan disembah. Itu sebabnya saudara, mengapa ada orang yang menjadikan batu untuk disembah, pohon dijadikan Tuhan untuk disembah, atau ciptaan Tuhan yang lainnya dijadikan sebagai Tuhannya untuk disembah dan dipuja sebagai Tuhan. Firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi saudara, sebenarnya di dalam kehidupan ini ada Tuhan yang berkuasa untuk memilih kita
dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat kepunyaannya untuk dipilih mendekat kepada Dia. Bukan saja kepada orang-orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan, bahkan Allah berkenan ditemui dan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang tidak menanyakan Dia atau tidak mengetahui Dia sama sekali. Semua karena kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah yang Maha Tahu siapa diri kita sebenarnya dan apa kita. Berbahagialah orang yang percaya dan mengenal Allah yang benar dan hidup, Allah yang berkuasa di dalam kehidupannya, dan dia tidak memungkiri keberadaan Tuhan. Saudara, sekalipun mata jasmani kita tidak melihat Allah, tapi dalam roh kita percaya bahwa Allah ada dan berkuasa. Allah hidup, bekerja menopang di dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, Allah tidak akan tinggal diam di dalam kehidupan kita. Allah akan menyatakan kasih-Nya. Allah akan menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada Yakub, bahwa Dia sebagai Tuhan, Allah Abraham neneknya dan Ishak ayahnya. Juga dalam kehidupan Musa, Allah memperkenalkan dirinya dalam nyala api yang keluar dari semak belukar. Tetapi semak duri itu menyala-nyala, tetapi tidak dimakan oleh api. Ketika dilihat oleh Tuhan bahwa Musa mulai menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, katanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kepada Paulus, Allah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Yesus. Kita bisa melihat bagaimana Paulus di dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Sebabnya Paulus rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu kata Tuhan, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Demikian juga dengan
Yohanes ketika berada di Pulau Patmos. Yohanes bertemu dengan Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bahwa Allah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan tidak hanya kepada nabi-nabi Tuhan saja, kepada kita sekalian, Allah juga menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara kepada kita pribadi lepas pribadi. Itulah sebabnya saudara, kita harus mengakui keberadaan Allah di dalam kehidupan kita, bahwa Dia ada dan berkuasa. Dia nyata, Dia hidup saudara. Itu sebabnya kita harus takut dan gentar hanya kepada Allah saja. Karena Allah memperkenalkan dirinya dengan berbagai cara kepada kita sekalian. Saudara, Allah mencari kita, manusia yang sudah berdosa. Bahkan Allah memperkenalkan dirinya dengan berbagai macam cara kepada kita pribadi lepas pribadi. Tapi saudara, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah mengecewakan orang-orang yang mencari Dia. Orang-orang yang mencari Allah akan menemukan Dia. Puji Tuhan saudara. Kita bisa melihat bagaimana kisah Yakub bertemu dengan Tuhan di dalam masa pelariannya dari Esau, kakaknya. Kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat 10 dan seterusnya. Kita membaca secara bersama-sama. Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini,
dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Saudara, Yakub bertemu dengan Allahnya ketika Yakub mengalami masalah di dalam kehidupannya, yaitu Yakub melarikan diri dari pengejaran Esau, kakaknya, karena ia telah mengambil hak kesulungan dari Esau, kakaknya. Itulah sebabnya Yakub dengan sangat ketakutan melarikan diri dan sampai di Betel. Dalam masa pelariannya, Yakub berhenti di suatu tempat dan bermalam di situ. Saudara, dalam masa kesendiriannya, dalam pelariannya waktu itu, kita bisa melihat Yakub tidak memiliki apa-apa. Yakub tidak memiliki siapapun selain dirinya sendiri dan batu yang dijadikannya sebagai alas kepala atau bantal. Tapi saudara, ketahuilah Allah hadir dalam mimpinya Yakub. Allah memperkenalkan dirinya kepada Yakub bahwa Dia adalah Tuhan. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara, inilah Allah kita. Allah yang setia dengan janjinya. Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan menjadikan keturunan Abraham seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan sampai kepada Yakub, Allah tetap melanjutkan kasih setianya. Jadi saudara, Allah tidak hanya berjanji kepada kita, siapapun kita yang menerima janji-janji Allah, Allah tidak hanya berjanji, tapi Allah akan melanjutkan kasih setianya kepada kita dari keturunan kepada keturunan selanjutnya. Bahwa Allah memberkati kita berlimpah-limpah. Demikian juga kepada Yakub. Allah akan membuat Yakub menjadi suatu bangsa yang besar. Allah berjanji untuk memperbanyak, mengembangkan Yakub ke sebelah timur, barat,
utara dan selatan, dan oleh keturunan Yakub semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan, saudara, kita bisa melihat dalam kisah Yakub selanjutnya, ketika dia berada di rumah Laban pamannya. Sekalipun Laban berulang kali dengan berbagai cara mengelabui Yakub, mengubah upah Yakub, tetapi Yakub berhasil di dalam kehidupannya, dalam perjalanan kehidupannya. Itu sebabnya, saudara, kita harus mengakui bahwa keberhasilan kita, kesuksesan kita itu asalnya daripada Allah. Kita bisa melihat bagaimana penyertaan Allah di dalam kehidupan Yakub. Bagaimana Allah membuat berhasil dalam apapun dan segala sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yakub menjadi berhasil semata-mata karena penyertaan Allah, karena perlindungan Allah, karena kekuatan, kekuasaan, kebesaran Allah dalam kehidupan Yakub. Sampai akhirnya Allah berfirman kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Saudara, begitu banyak perkara, beban yang harus dilalui oleh Yakub. Tetapi bagaimana, saudara, dengan Yakub sendiri? Yakub sangat ketakutan ketika dia harus bertemu dengan Esau, kakaknya. Tapi firman Tuhan katakan, jikalau Tuhan berkenan dengan jalan seseorang, maka musuh orang itu pun diperdamaikannya dengan dia. Jadi tidak ada alasan bagi Yakub untuk takut menemui Esau, karena Allah sudah memperdamaikan Yakub dengan Esau. Dan kita bisa melihat dalam pasal selanjutnya, di dalam pasal 35, bagaimana Yakub ketika berada di Betel untuk kedua kalinya, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan dirinya kepadamu." Saudara, Allah tetap menyertai Yakub di dalam kehidupannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, firman Tuhan. Jadi kita manusia hanya bisa berusaha, kita hanya mencari. Tetapi Allah yang akan memilih kita, memanggil kita. Karena Allah mengetahui isi hati kita, Allah mengetahui pikiran kita, Allah mengetahui seluruh keberadaan kita, melebihi dari kita mengetahui diri kita sendiri. Allah yang maha besar itu tidak bisa dimengerti oleh akal pikiran kita manusia. Tetapi kita bisa mengakui kehadiran Allah
kita bisa mengakui penyertaan Allah, perlindungan Allah, dan karya Allah dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melihat buktinya bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tetap sama. Kuasa Tuhan mengatasi langit dan bumi. Dan tidak ada yang dapat menyamai kuasa Tuhan di dunia ini. Kita harus percaya, saudara, bahwa Allah kita itu Allah yang dahsyat. Dia besar dan berkuasa. Dia adalah Allah yang memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Dia adalah Allah yang bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Di dalam Mazmur 47 ayat 9 dikatakan, firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi tempat berhentianku? Saudara, kita bisa melihat bagaimana Yakub mengerti bahwa tempat yang dijadikannya untuk berbaring adalah tempat kediaman Allah yang maha tinggi. Itulah sebabnya Yakub takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Saudara, kita harus mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah. Bahwa Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dia Tuhan tidak berdiam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga Tuhan tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah Tuhan yang memberikan hidup dan napas kepada kita manusia. Dan segala sesuatunya berasal dari Dia, oleh Dia, untuk Dia dan kepada Dia. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Puji Tuhan, saudara. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah miliknya Allah. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal.
kita ditebus dari dosa-dosa dan pelanggaran kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita yang percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah bebas dari dosa-dosa kita. Bahwa kita yang sudah ditebus ini, diri kita itu bukan milik kita lagi. Sebab kita itu sudah dibeli oleh Tuhan dan harganya telah lunas dibayar, yaitu melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau kita mempercayai Allah di dalam kehidupan kita, kalau kita mengenal Allah secara benar, maka kita akan memuji Dia, kita akan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dan penghidupan kita, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang melindungi, Allah yang menyertai di dalam kehidupan kita, Allah yang memberkati kita, bahwa kasih-Nya begitu besar di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan meninggalkan Dia sekalipun badai, gelombang, topan menyerang di dalam kehidupan kita. Tapi kita hanya mempercayai Allah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kau diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita menyembah Allah yang benar, ataukah kita menyembah Allah lain yang menurut kita Dia adalah Tuhan? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya di tahun 2021 ini kita sekalian boleh mengenal Allah secara benar, bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Kuasanya tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia ada, hidup, dan berkuasa. Bahkan Dia akan mengingatkan setiap perkataan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan memuliakan Dia di dalam segala segi kehidupan kita, dan sehingga kita mengingat Dia dalam apapun dan bagaimanapun kita akan mengingat Allah, menyembah Allah di dalam kehidupan kita, bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang benar, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa mengatasi segala problema kita, mengatasi segala sakit penyakit kita, mengatasi apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita selama tahun 2021 ini. Kiranya Allah yang mengatasi langit dan bumi menolong dan menyertai kita, melindungi kita dari apapun yang akan terjadi
di dalam kehidupan kita, dan Dia akan memberkati kehidupan dan penghidupan kita, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Puji Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa, kami sudah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami, buat kami mengenal Engkau Allah yang benar dan hidup, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan hati dan pikiran kami, kuasai keberadaan kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.